Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat video tugas 1 mata kuliah Pancasila. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Wiryono, nomor induk mahasiswa 0497501125. Oke, mari kita mulai saja. Saya akan menjelaskan untuk tugas 1 Pancasila. Di sini saya mengerjakan tugas 1, tugas tutorial 1. Pengantar, Pancasila tidak hadir begitu saja, melainkan melalui perjalanan sejarah yang panjang sejak sidang BPUPK Piagam Jakarta hingga pengesahan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Para pendiri bangsa berjuang merumuskan dasar negara yang dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Perjalanan ini kemudian berlanjut dalam konteks sejarah bangsa dari masa ke masa, awal kemerdekaan, demokrasi terpimpin Orde Baru hingga reformasi. Sebagai generasi muda, penting bagi kita untuk tidak hanya memahami peristiwa-peristiwa itu, tetapi juga merefleksikan pelajaran yang dapat diambil untuk menghadapi tantangan zaman sekarang. Petunjuk pengerjaan, buatlah video singkat maksimal 3 menit dengan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Oke, ini sedang saya buat videonya. Boleh memilih salah satu fokus berikut. Di sini saya memilih proses lahirnya Pancasila, BPUPK, Piagam Jakarta, PPKI. Nah, isi video ini harus mencakup salah satu yang di atas. Oke, di sini saya merekam menggunakan komputer. Formatnya seperti presentasi biasa ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas 1. Saya mengambil tema proses lahirnya Pancasila, BPUPK, Piagam Jakarta, PPKI. Dan berikut adalah sedikit rangkuman yang akan saya bawakan dalam video. Untuk penjelasannya sebagai berikut. Proses lahirnya Pancasila. Proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara melibatkan 3 badan penting, BPUPK, Piagam Jakarta, dan PPKI. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK. BPUPK atau nama Jepangnya Dokuritsu Junbi Kosakai dibentuk oleh Jepang pada 29 April 1945. Tugas utamanya adalah menyelidiki dan menyusun dasar-dasar negara yang akan merdeka termasuk dasar filosofinya. Untuk sidang pertama BPUPK yaitu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini berfokus pada perumusan dasar negara. 3 tokoh utama yang menyampaikan usulan yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. 1 Juni 1945 menjadi tanggal penting karena Soekarno menyampaikan usulan 5 dasar yang ia namakan Pancasila. Tanggal ini kemudian diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Yang kedua, Piagam Jakarta atau Panitia 9. Setelah sidang pertama BPUPK berakhir, dibentuk Panitia 9 pada 22 Juni 1945 untuk merumuskan kembali usulan dasar negara berdasarkan pandangan-pandangan yang disampaikan. Oke. Lalu di sini hasil rumusan Panitia 9 dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Isi Piagam Jakarta mencakup 5 sila dengan sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
Oke. Lanjut, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. PPKI atau bahasa dalam Jepangnya Dokuritsu Junbi Inkai dibentuk pada 7 Agustus 1945, menggantikan BPUPK yang dibubarkan. Tugas utamanya adalah mempersiapkan kemerdekaan dan menetapkan konstitusi negara. Sidang pertama PPKI yaitu tanggal 18 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI mengadakan sidang. Dalam sidang ini, Piagam Jakarta ditetapkan sebagai pembukaan UUD Undang-Undang Dasar 1945, namun dengan satu perubahan krusial pada sila pertama. Perubahan sila pertama, 7 kata dalam sila pertama Piagam Jakarta dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa untuk menjaga persatuan nasional dan mengakomodasi keberatan wakil-wakil dari Indonesia Timur yang mayoritas non-Muslim. Dengan perubahan ini, Pancasila disahkan sebagai dasar negara, tercantum secara resmi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Peristiwa pentingnya yaitu penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta. Salah satu peristiwa penting dalam proses ini adalah penghapusan 7 kata dalam sila pertama Piagam Jakarta oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Jadi penjelasan peristiwanya, sehari setelah proklamasi sebelum sidang PPKI dimulai, datang utusan terutama dari wilayah Indonesia Timur yang menyampaikan keberatan atas 7 kata tersebut. Mereka khawatir isi sila pertama Piagam Jakarta dapat memicu perpecahan dan diskriminasi di daerah-daerah yang mayoritas non-Muslim. Tokoh seperti Muhammad Hatta didampingi Kasman Singodimedjo dan Teuku Hasan berinisiatif melakukan lobi cepat demi menjaga keutuhan negara yang baru lahir. Tokoh-tokoh Islam dalam Panitia 9 dan PPKI termasuk Ki Bagus Hadikusumo dan Wahid Hasyim dengan lapang dada menyetujui perubahan tersebut. Nilai Pancasila yang tercermin. Peristiwa ini secara nyata mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila, khususnya nilai persatuan Indonesia, sila ketiga. Keputusan menghapus 7 kata tersebut merupakan tindakan politik yang sangat strategis untuk mengutamakan persatuan nasional di atas kepentingan golongan atau agama tertentu. Para pendiri negara memahami bahwa fondasi negara baru harus inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila keempat, proses ini dilakukan melalui musyawarah dan kompromi, lobi dan diskusi antara perwakilan berbagai kelompok. Ini menunjukkan mekanisme pengambilan keputusan yang bijaksana dan mementingkan kemaslahatan bersama. Oke, refleksi pribadi bagi generasi muda. Pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa di atas, yaitu peristiwa 8 Agustus tahun 1945, mengajarkan kita tentang seni kompromi, toleransi, dan prioritas nasional. Para pendiri bangsa meskipun memiliki pandangan ideologi yang kuat, menunjukkan kebesaran jiwa untuk melepaskan kepentingan kelompok demi mewujudkan cita-cita yang lebih besar, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia yang utuh. Pelajaran intinya, keberagaman adalah
kenyataan yang tak terhindarkan, dan persatuan bukan berarti keseragaman, melainkan kesediaan untuk berkompromi dan mengutamakan kepentingan bersama. Relevansi bagi generasi muda saat ini. Nilai ini sangat relevan bagi generasi muda di era digital dan polarisasi saat ini. Yang pertama, menjaga ruang digital yang toleran. Di media sosial, perbedaan pandangan politik, agama, budaya sering memicu perpecahan. Nilai kompromi dan persatuan mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan pendapat, menahan diri dari ujaran kebencian, dan mencari titik temu alih-alih memperbesar perbedaan. Yang kedua, prioritas bersama di tengah perbedaan. Sama seperti para pendiri bangsa yang memprioritaskan persatuan di atas ideologi, generasi muda harus mampu memprioritaskan tujuan bersama seperti kemajuan bangsa, isu lingkungan, atau anti korupsi di atas afiliasi politik atau kelompok. Tujuan besar bangsa harus selalu menjadi pemersatu di tengah berbagai perbedaan pilihan. Dengan menghayati kompromi 18 Agustus, generasi muda diajak untuk menjadi penjaga persatuan yang adaptif, mampu berdialog, dan berkolaborasi tanpa menghilangkan identitas diri demi masa depan Indonesia yang kokoh dan inklusif. Demikian untuk rangkuman dari video yang saya buat. Nanti video akan saya upload ke link YouTube atau Google Drive, dan linknya nanti akan saya sertakan dalam dokumen tugas 1 ini. Demikian presentasi dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.